Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fatwa Subirin. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengenalan dan pemrograman bahasa pada modul 1 Praktikum Dasar Pemrograman. Baik, dapat kita lihat tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk menulis atau membuat sebuah program, lalu menerjemahkan atau mengcompile serta menjalankan sebuah program menggunakan Dev C++. Oke, langsung saja kita buka salah satu IDE atau Integrated Development Environment atau sebuah compiler yang akan kita gunakan, yaitu Dev C++. Berikut merupakan tampilan awal dari Dev C++. Dapat dilihat di sini terdapat menu utama atau toolbar seperti File, lalu Edit, Search, View, dan lain-lain. Lalu di sini juga terdapat layar jendela text edit yang berfungsi untuk membuat program. Lalu nanti di bawah sini juga akan muncul jendela message sebagai tempat untuk menampilkan pesan-pesan saat proses kompilasi program. Misalnya kalau ada kayak error-error atau saat compile program, nanti bisa dilihat di sini prosesnya. Oke, selanjutnya langsung saja membuat lembar kerja baru dengan cara ke menu file, lalu pilih new, lalu pilih source file, atau kalau ingin lebih praktis langsung ketikkan saja Ctrl dan N secara bersamaan pada keyboard. Oke, baik. Di sini teman-teman praktikan langsung saja ketikan program seperti pada modul untuk percobaan pertama. Oke, baik, kalau sudah menginputkan program, teman-teman bisa langsung simpan program yang telah teman-teman ketik dengan format name, nama, modul 1, percobaan 1. Langsung saja ke menu file, lalu klik save. Lalu untuk nama filenya sesuaikan dengan yang telah saya sebutkan tadi, sesuai dengan yang tertera pada modul. Name masing-masing praktikan, lalu nama masing-masing praktikan, lalu modul keberapa, dan selanjutnya percobaan keberapa. Kalau sudah, bisa langsung save saja. Oke, kalau sudah di save, langsung teman-teman compile saja dengan cara masuk ke menu execute, lalu compile and run, atau kalau ingin lebih simpelnya langsung tekan F11 saja pada keyboard teman-teman. Bisa dengan cara klik icon gambar di sini, compile and run. Oke, di sini message box-nya udah kelihatan ya. Baik, berikut merupakan tampilan output dari program yang barusan teman-teman buat. Terdapat sedikit penjelasan aja ya, barangkali teman-teman ada yang belum tahu mengenai struktur bahasa pada C++. Kayak di sini terdapat tanda pagar, lalu include stdio.h, lalu di sini ada using namespace std, lalu main, dan lain-lain. Selanjutnya ke bawah. Oke, jadi pada percobaan pertama ini teman-teman kan tadi di awal ngetik tuh pagar include, seperti pada baris pertama pagar include stdio.h, dan juga pada baris kedua terdapat pagar include conio.h. Nah, itu tuh namanya kepala program atau biasa disebut dengan library yang fungsinya fungsinya itu untuk menentukan perintah-perintah apa saja yang boleh pada sebuah program yang akan dibuat. Nah, untuk library stdio.h di sini itu digunakan untuk menampilkan perintah pada printf di bawah ini. Lalu untuk include conio.h itu digunakan untuk perintah get di bawah.
Oke, di sini dapat dilihat pada baris keempat terdapat using namespace std. Nah, fungsinya itu untuk apa? Jadi fungsinya using namespace std itu sebagai instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi standar pada library C++. Nah, selanjutnya tuh di sini terdapat kata main di bawah using namespace std pada baris kelima. Jadi fungsi main di sini itu merupakan sebuah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali pada saat program ini dibuka. Lalu selanjutnya pada baris ke-6 sampai baris ke-10 itu terdapat printf yang fungsinya untuk menampilkan output ke layar. Kalau di percobaan ini tuh contohnya angka 1 sampai 5, bisa juga menampilkan teks atau variabel lainnya, jadi opsional gitu. Dan fungsi printf ini tuh terdapat di library stdio di atas. Nah, di sini. Oke, bisa dilihat juga output dari printf di sini tuh seperti ini ya teman-teman tuh. Jadi untuk mencetak atau menampilkan sebuah variabel teks atau angka. Jadi untuk percobaan kali ini tuh angka 1 sampai 5. Oke, baik, selanjutnya di bawahnya terdapat fungsi getch yang nyambung dengan header atau library Conio di atas. Sebentar, getch pada baris 11 itu nyambung ke sini. Jadi fungsi getch ini tuh terdapat pada library conio.h. Jadi fungsinya tuh untuk menahan proses yang sedang berjalan atau running. Lalu di sini terakhir ada return 0. Jadi return 0 ini menyatakan hasil keluaran dari fungsi main di atas, yaitu sebesar 0. Jadi pada C++ itu return 0 itu menyatakan hasil keluaran dari fungsi main di atas. Nah, return 0 di sini tuh menyatakan bahwa program berakhir dengan normal. Oke, selanjutnya langsung kerjakan saja percobaan kedua, pemrograman pengulangan atau loop sesuai dengan modul pada dev C++ dengan cara seperti tadi. Ke menu file, lalu klik new, source file, lalu teman-teman praktikan bisa langsung ketikkan program pada modul ke dev C++ nya. Oke, kalau sudah, seperti biasa save terlebih dahulu dengan menginputkan nama file, name masing-masing praktikan, lalu nama masing-masing praktikan, lalu modul keberapa, dan percobaan keberapa. Kalau sudah, save saja dan langsung saja compile dan jalankan programnya pada dev C++. Oke, baik, kalau sudah bisa langsung ambil screenshot hasil praktikum untuk nanti dicantumkan pada laporan praktikum modul 1 dasar pemrograman. Di sebelah kanan layar ini digunakan untuk mencantumkan struktur dari program yang dibuat pada percobaan 2. Lalu pada bagian kiri dari layar ini digunakan untuk hasil dari program yang telah dibuat pada percobaan 2. Jadi nanti hasil screenshotnya jadi satu ya teman-teman, hasil dari percobaan dan struktur dari program yang telah dibuat pada percobaan 2. Dan juga untuk percobaan yang pertama tadi, jangan lupa screenshotnya formatnya seperti ini. Di sebelah kiri layar itu hasil, di sebelah kanannya struktur programnya. Oke, setelah itu langsung saja bisa dicoba ke percobaan selanjutnya, yaitu percobaan ketiga mengenai pemrograman percabangan if else. Seperti biasa, ke menu file, lalu klik new, ke source file, lalu ketikkan program berdasarkan program yang tertera pada modul. Baik, kalau sudah, seperti biasa kita save terlebih dahulu, Ctrl S, lalu ketikkan name masing-masing praktikan,
lalu nama masing-masing praktikan, lalu modul keberapa, dan percobaan ketiga. Kalau sudah save, oke baik. Selanjutnya kalau sudah teman-teman save file program tadi dengan nama dan NIM masing-masing praktikan, seperti biasa langsung compile and run aja. Tunggu sebentar, lalu nanti akan muncul output seperti ini, masukkan nilai pertama. Jadi masukkan nilai pertama di sini itu merupakan hasil dari cout, fungsi cout di sini. Dengan memasukkan dalam tanda petik 2 tersebut sebuah teks masukkan nilai pertama, dan untuk fungsi sein sendiri di sini akan memprogram agar si user bisa menginputkan sebuah atau beberapa angka. Pada masukan nilai pertama nanti teman-teman isi 2 angka terakhir dari NIM teman-teman yang dikali 10. Jadi misalnya NIM saya itu 66 dikali 10 berarti 660. Lalu tekan enter. Selanjutnya masukkan nilai kedua. Jadi masukkan nilai keduanya ini ya teman-teman, mohon diperhatikan semuanya sama, default di angka 10. Lalu selanjutnya tekan enter lagi, dan akan keluar hasil nilai 660 lebih besar dari 10. Jadi nanti untuk data hasil percobaan, teman-teman nanti bisa screenshot pada masing-masing percobaan 1, 2, maupun 3. Di layar sebelah kiri itu terdapat hasil dari program yang sudah teman-teman buat, dan pada sisi tab sebelah kanan layar teman-teman itu untuk struktur program yang teman-teman sudah buat. Jadi harap diperhatikan. Jadi screenshotnya hanya menjadi satu gambar seperti ini. Nanti teman-teman bisa cantumkan pada data hasil percobaan di laporan praktikum modul 1. Oke, baik. Mungkin untuk analisis data dari modul 1 dasar pemrograman kali ini, teman-teman bisa mulai menjelaskan fungsi dari library, misalnya include stdio berikut, lalu include conio, lalu masuk kepala program dari using namespace std itu fungsinya untuk apa, lalu masuk ke isi programnya, main di sini fungsinya untuk apa, printf untuk apa, get untuk apa, lalu return null seperti tadi sudah dijelaskan untuk apa. Nanti bisa mulai seperti itu. Lalu ke percobaan yang kedua, di sini terdapat library baru include string.h. Di sini nanti teman-teman bisa jelaskan untuk apa fungsinya. Lalu di sini terdapat isi fungsi program baru integer, float, while. Di sini teman-teman jelaskan fungsinya dan hasilnya nanti seperti apa. Mungkin kalau di compile and run seperti tadi, bagaimana hasilnya. Lalu untuk percobaan yang ketiga, bisa teman-teman jelaskan juga di sini kenapa terdapat char, bagaimana fungsi char, penjelasan char. Lalu di sini cout, sein, fungsinya untuk apa, mengapa tadi bisa keluar output masukkan nilai pertama, lalu mengapa tadi programnya bisa menghasilkan output agar si user mengetikkan beberapa angka untuk dibandingkan. Dan untuk percobaan 3 berikut, apa fungsi if, else if, dan else di isi program yang sudah teman-teman tadi buat, dan teman-teman juga bisa bandingkan hasilnya jika si nilai pertamanya tadi banyak seperti ini, lalu masukkan nilai keduanya seperti ini, nanti hasilnya seperti apa bisa teman-teman analisis lebih lanjut. Dan juga jangan lupa isi simpulan berikut minimal 3 poin tentang bagaimana hasil dari pemrograman C++ yang sudah teman-teman tadi coba buat. Baik, mungkin cukup sekian video percobaan praktikum pada modul 1 dasar pemrograman.
Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.